Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak Singkong. Gimana nih kabarnya dulu semuanya? Semoga ada dalam keadaan sehat, lancar untuk rezekinya dan juga untuk aktivitasnya. Baik, untuk video kali ini seperti biasa ya, kita ada beberapa video terkait Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Semakin bermunculan orang-orang yang membenci KDM, membenci Bapak Aing, katanya sih ya, mengatasnamakan agama gitu ya. Membenturkan antara Kang Deddy Mulyadi dengan agama ya, dengan Islam khususnya ya di sini. Bilanglah dia itu benci Islam, fobia Islam dan sejenisnya. Padahal kalau dilihat dari perkataan mereka sendiri jelas banget bahwa mereka itu emang pada intinya bukan tidak suka kepada kebijakan-kebijakannya, tapi mereka itu lebih mencari celah sih ya untuk menjatuhkan KDM, menjatuhkan Bapak Aing. Intinya mencari celah untuk menjelek-jelekan Bapak Aing seperti itu. Dan jelas banget kelihatan bahwa mereka itu pada dasarnya tidak suka sama orangnya ya, seperti itu. Dan membawa isu-isu agama gitu ya untuk menjelekkan Bapak Aing. Seperti itulah ya, seperti yang kita tahu. Sebelum kita lihat videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, subscribe, dan di share. Yuk langsung aja kita lihat untuk videonya. Wanda Sultana dari Kota Cirebon. Mohon maaf Kang Deddy ya. Saya tinggal di Bekasi nih, di RT 2 RW 10 Kelurahan Bekasi. Saya ingatkan pada saudara jangan sombong ya. Anda udah sombong nih Kang Deddy ya, dengan main konten-kontennya kasar ya. Kasar. Seperti kemarin pabrik tahu ya. Harusnya Anda itu seorang gubernur, dilihat bijaksana. Kumpulkan pabrik tahu se-Indonesia atau se-Jawa Barat. Bawa makan yang enak, kasih penerangan, kasih ilmu, kasih modal ya. Katanya duitnya banyak. Yang masalah penggusuran kali saya setuju, hukum harus tegakkan, tapi solusinya ada berapa yang dagang di bantaran kali, lebarkan jalannya, lalu siapkan shelter untuk pedagangnya. Itu yang benar. Anggaran banyak, jangan hanya bisa menggusur orang kecil tanpa solusi, hanya bikin konten tanpa ada perbaikan. Anggarannya keluarkan untuk rakyat agar lapangan kerja bisa pulih ya. Ingat itu Kang Deddy. Jadi jangan macam-macam lah, hidup pakai aturan, kerja yang baik sesuai dengan tupoksinya. Ada bupati instruksikan, Anda nanggepin tramadol, eksimer bagus, saya juga bisa ya, kerjasama dengan polsek. Tapi Anda gubernur bikin pijakan, bikin regulasi, minta Kapolda kalau ada masih peredaran obat-obatan yang ilegal, yang dipakai buat mabok segala macam, Babinsa pindahin ke Papua, ya. Di Maspol, ya, di Maspol pindahin ke Papua. Kerja dong polisinya, ya. Kapolseknya juga non job. Masih banyak kok yang berpangkat yang baik, kalau yang nggak bisa kerja, kan gitu. Bikin regulasi Kang Deddy, bukan hanya bikin konten, ya. Jadi Anda jangan macam-macam dengan Islam. Anda ada kebencian dengan Islam. Saya putra Cirebon nih, dari Sunan Gunung Jati yang membawa marwah Islam. Candi-candi semua dikubur sama Gunung Jati karena syirik, ya. Sekarang digali-gali lagi tuh di Kerawang tuh. Nah itu buktinya Kang Deddy, ya. Pergantian peradaban kepada yang lebih baik, yang hak. Ya, orang-orang Eropa aja pada masuk Islam. Oh sekarang kamu mengagung-agungkan Sunda Wiwitan, keyakinan yang kamu agungkan Nyi Roro Kidul, yang syirik. Tobat yang dari ingat Ratu Sabah itu negerinya subur makmur hebat, tapi karena syirik dia tidak menyembah kepada Allah, dia kolab, akhirnya Allah kirim tikus tua hancur. Jangan sampai Allah kirim lagi bencana yang lebih besar pada kaum Jabar karena pemimpin seperti Anda yang benci sama Islam. Rumah sakit diganti dengan nama welas asih. Tapi Anda juga bukan welas asih, Anda ada kebencian sama ajaran Islam, sama agama kita. Sampai tidak mau pakai welas asih, pakai al-ihsan. Ya, nanti kayak Kemal Atatürk lagi, ajan diganti lagi. Ya, maka dari itu sadar Kang Deddy, ya. Saya Muhammad Wanda. Saya bertemu dengan saudara, ya, lebih baik, ya. Dan saya doakan Anda dapat hidayah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mau mengkritik kebijakannya atau Anda tuh mau pakai isu-isu agama lagi gitu ya, Kang Deddy Mulyadi, membenturkan Kang Deddy Mulyadi dengan Islam, tidak suka Islam ya dan sebagainya lah, seperti itu ya. Nah orang-orang yang seperti ini sejauh yang saya lihat mereka itu membawa agama untuk menyerang KDM ya, tapi mereka sendiri tanpa sadar. Kalau kita lihat dari cara berkomentar itu mereka sendiri terlihat bahwa emang orang-orang yang seperti ya, yang tidak suka pada orangnya lah, bukan pada kebijakan-kebijakan dari KDM itu sendiri. Mereka itu seperti orang-orang yang mencari celah, mencari kejelekan untuk menghantam Bapak Aing, seperti itu.
Dan Anda terlihat sama sekali emang tidak suka ya bicara tentang kebijakan-kebijakan beliau. Kurang jauh deh ya pengetahuan Anda tentang apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Dan mari kita lihat, ya Anda tadi bawa-bawa lah tentang agama ya untuk komentari Kang Deddy Mulyadi ya. Seolah-olah Anda itu peduli tentang agama ini. Padahal dari cara komentar Anda, dari cara Anda berbicara, sama sekali bukanlah cara berkomentar atau mengkritik orang supaya jauh lebih baik ya. Itu adalah seperti cara orang-orang mengkritik karena kebencian kepada orang tersebut ya, karena kebencian Anda kepada Kang Deddy Mulyadi. Jelas terlihat. Karena kalau kita mau lihat para nabi, para sahabat, para ulama salafus soleh zaman terdahulu tidak ada yang mengajarkan seperti itu ya. Etika, adab dalam berbicara untuk menasihati para pemimpin. Anda mau tampil seolah-olah membela agama, tapi Allah sendiri perlihatkan kebencian Anda kepada KDM itu. Ya, Allah perlihatkan itu. Nampak jelas kok ya orang-orang yang seperti ini. Berbeda sekali dengan para ustadz yang lainnya yang emang netral ya, seperti Ustadz Halid. Kita lihat ya Yahya, kita lihat ya cara komentar-komentar beliau. Oke, next kita lihat lagi video untuk selanjutnya. Bagi siapa saja yang memiliki sedikitnya begitu ya rasa kebersamaan terhadap agama, atau rasa bahwa dia itu tidak anti terhadap agama dalam hal ini Islam, itu akan sedikitnya minimalnya mempertanyakan apa yang dilakukan oleh si banci tampil ini, si Deddy Mulyadi ini. Ini aku pause ya. Ya, dari cara Anda bicara pun orang Indonesia udah pada cerdas. Walaupun di belakang Anda, background Anda itu banyak sekali kitab-kitab. Percayalah. Orang-orang udah pada tahu. Dari cara bicara Anda pun Anda tidak mewakili satupun dari agama Islam. Mewakili dari satupun dari ajaran-ajaran Islam. Tidak ada dalam diri Anda ya. Dari cara Anda bicara pun. Perkara yang dilakukan sama Demul ini mengkhawatirkan sekali. Anda jadi yang dikatakan sama Ceng Mujib itu betul ya. Tolol oleh orang, cuman nih, karena ada tekanan dari. Udahlah ya, yang kayak gini gak usah dikomentari lah. Dia bilang tolol tuh kayak bilang mukanya sendiri. Udahlah, next ya. Kita lihat orang kayak gini tuh udah kelihatan kok. Warga Indonesia udah cerdas. Ibarat orang nyuruh pakai baju, dia sendiri telanjang gitu. Udahlah ya. Konon kan kabarnya Gubernur Sumatera Barat ini orang yang paling agamis ya. Sehingga gelarnya saja Buya. Nah, tapi belum terpikir olehnya untuk melakukan gebrakan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh KDM itu. Nah, KDM ini kan sekarang lagi diidolakan semua orang nih. Dari Sabang sampai Merauke terdedi-dedi. Kang Deddy Mulyadi namanya ya. Luar biasa, saya banyak saya meneteskan air mata melihat tindakan-tindakan beliau itu terhadap masyarakat kecil sangat luar biasa. Patutlah diacungi jempol dan patutlah untuk dicontoh. Walaupun dalam beberapa hal dia punya kelemahan, dia punya kekurangan ya, namanya manusia ya, wajar. Manusiawi ya. Kita ini kan tidak ada yang sempurna. Terlepas dari kekurangannya itu belum ada pemimpin di abad ini yang seperti beliau gitu. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau itu selalu dijaga karena keputusan-keputusannya itu memang merakyat sekali. Belum ada kita jumpai pemimpin seperti beliau. Sekalipun orang yang paham agama, tuh bayangkan tuh. Sekarang yang jadi Sumatera Barat ini untuk 4 periode ya. Untuk 4 periode kepala daerah Sumatera Barat dipimpin oleh ulama. 2 periode Bapak Haji Irwan Prayitno, ulama itu hafal Quran. Sekarang untuk periode yang kedua Bapak Buya Mahyildi, ini juga penghafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran tapi untuk mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran itu ya sudah, tapi belum seperti yang diharapkan. Subhanallah, mudah-mudahan kita doakan akan ada pemimpin yang setegas KDM ini
khususnya untuk Sumatera Barat, semoga mencontohlah ya. Buya kita ini mencontohlah hendaknya gebrakan yang dilakukan oleh KDM ini. Kalau sekiranya seluruh provinsi di Indonesia punya gubernur seperti itu, masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat yang benar-benar berpendidikan, Nahdlatul Ulama atau NU Kabupaten Bekasi menyebut Kang Deddy Mulyadi zolim terhadap pesantren. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait penyerahan ijazah secara sukarela oleh sekolah kepada siswa menuai protes keras dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Bekasi. Mereka menyebut kebijakan itu merugikan pesantren dan bahkan menyebutnya sebagai bentuk kezoliman. Gimana? Ada seorang pemimpin nih yang membantu rakyatnya, membantu siswa sekolah yang sudah lulus, yang ingin bekerja namun tidak bisa karena ijazahnya ditahan sekolah. Terus seorang pemimpin tersebut membuat sebuah kebijakan agar sekolah mengeluarkan ijazah secara sukarela. Dalam arti orang tua siswa tanpa harus menebus biaya ijazah dan ijazahnya bisa langsung diterima oleh siswa tersebut. Yang jadi pertanyaan, seorang pemimpin yang membantu rakyatnya, letak zolimnya di mana? Ketua PCNU Kabupaten Bekasi atau Kromli Mustafa mengatakan, kami sangat menyayangkan kebijakan tersebut karena tidak berpihak kepada kalangan pesantren. Bahkan kebijakan tersebut adalah zolim. Ini sangat menyedihkan. Gue masih belum mengerti nih, letak kezoliman Kang Deddy Mulyadi ini di sebelah mana? Alasannya Coba kita baca apa? lagi lanjutan beritanya. Ia menyebut pesantren merasa tertekan karena adanya ancaman tak akan menerima bantuan pendidikan menengah atau bahkan pencabutan izin jika menolak kebijakan ini. Karena anggaran. Jadi kalau pesantren-pesantren ini menahan ijazah siswanya, Pemprov tidak akan memberikan bantuan. Gitu. Ya gampang, tinggal berikan saja ijazahnya. Kalian berikan ijazahnya kepada siswa, kalian dapat bantuan dari pemerintah. Selesai. Ini di mana akar permasalahannya hingga kalian menyebut Kang Deddy Mulyadi zolim? Jangan-jangan ini juga terkait dana hibah pesas. Astagfirullah. Santren gue sebut. Adalah kawal-kawal aing menisiga nek baik. Sudahlah, jalannya kosong, udahlah nih aja kalau kita relax, santai. Ya udah santai, nikmati. Lihat kanan, lihat kiri. Kecuali memang waktunya mepet dan banyak sekali, tetapi saya hari ini, jadwal hari ini saya udah ke-8 ini, gak ngiung-ngiung. Bisa tepat waktu, bikin perencanaan dengan baik. Kenapa? Dan santai, kenapa? Karena yang di depan harus dilihat. Di sana kenapa? Ketika kecepatan mobil Anda tinggi, Anda pakai forwarder, Anda lihat yang di kanan, Anda ada masalah, sulit Anda berhenti. Terus yang kedua, suara bising sirine yang ke telinga itu mempengaruhi rasa depresi Anda. Anda tidak rileks. Makanya di mobilnya rileks, tong dingeong-ngeong. Kecuali sangat penting banget. Namun sababna engke keureun jadi bupati, saya stres. Namun sababna pantau cici gue kieu hareupna. Kunaon cak asup mobil, udah mangmukakeun. Iya. Makanya saya berapa kali saya tidak boleh ajudan saya itu membukakan pintu saya walaupun maksa. Pak Abi gawe geus ya digaji ku aing dengan cicing. Bukan pantau. Kenapa? Nanti Anda sakit stroke, Anda kudu diajar lengan di kieu-kieu. Latihan Pak, tangannya digunakan digerakkan, capek, bengpeng, cager. Oh, tangan kiri, tangan kanannya berputar. Ini yang harus dibangun dalam kerangka pikir kita. Saya hari ini memimpin, saya tidak pernah baca buku. Saya tidak pernah bawa laptop. Saya tidak pernah ikut campur teknis. Saya hari ini hanya bawa pikiran dan perasaan. Saya keliling terus. Mobil saya hanya diikuti oleh 2 atau 1 mobil, tidak boleh lebih. Tidak ada kepala dinas, tidak ada kepala bagian, tidak ada siapapun. Kenapa? Seluruh kepala dinas suruh bekerja. Biarkan saya jalan sendiri. Untuk apa? Efisien. Evakuasi tidak alut-alutan. Kebiasaan birokrasi apa? Pejabatnya 1, nu nganterna 30. Kalau pejabatnya 1 yang ngantar 30 itu cermin birokrat tidak punya pekerjaan. Berarti kepala dinasnya ngalanggur, kepala bagiannya ngalanggur, kepala seksinya ngalanggur, eueuh gawe, camatna eueuh gawe, lurahna eueuh gawe, akibatna naon? Jukut jarangkung di mamana, runtaap di mamana, pabalatak, pagawe negeri sakilobana, cermin bahwa kita tidak bekerja. Untuk itu ukuran pemerintahan cuma 1, kebersihan.
Kalau jalannya bersih, pasarnya bersih, kaki limanya tertata, lingkungannya bersih, cermin birokrasi bekerja. Kalau kotor, bala tidak tertata, aut-autan, cermin birokrasi tidak bekerja. Ini saya menggugah pada semua. Saya lihat Pak Bupati Garut memiliki orientasi visi yang kuat. Saya selalu curhat. Kenapa? Postingan jalan butut itu rata-rata 3 kabupaten. 1 Sukabumi, 2 Cianjur, 3 Garut. Pokoknya jalan butut Garut. Cianjur, Sukabumi, Garut aja. Seingat saya bantuan ke Garut itu dari Pemprov tinggi banget. Pernah mencapai 400 miliar, 700 miliar. Saya baca buku APBD-nya. Loba bisa, loba aya dibantu pasantren. Pasantren itu kapangi, duit nama keluar. Saya tahu Pak seluruh data itu, saya pelajari itu dengan baik. Tapi kenapa tidak berwujud? Kenapa? Karena para penyusun anggarannya, penulis anggarannya, dia tidak mewakili rakyatnya, dia mewakili hawa nafsu dan kepentingannya. Untuk itu, saya ke Pak Bupati APBD-nya berapa? Berapa Bupati? 4,9 triliun. Kalau 4,9 triliun Pak Bupati ya, harus bisa membelanjakan anggaran jalan 500 miliar. Harus bisa. Kalau nggak bisa begitu, berarti yang disembunyikannya banyak banget. Sudahlah, jangan bohong pada Dede Mulyadi. Kenapa? Kenapa? Kabupaten lain itu sudah begitu. Subang sudah bisa dari anggaran 3,2 itu sudah bisa 400. Purwakarta itu anggarannya hanya 2,7, anggaran infrastruktur jalannya sekarang sudah hampir 300 miliar. Makanya saya ngajak pada Bupati, udah nanti bulan Juli Sekda, kepala Bapedanya ketemu saya. Saya nanti masukkan di YouTube, saya akan periksa anggaran perangkat daerahnya per lembar. Kan Anda cek, saya punya duit untuk bisa pergi ke Singapura, saya punya duit untuk pergi ke Inggris, saya bisa punya duit ke Amerika piknik, saya punya dan mampu untuk itu. Selama jadi anggota DPR, saya menolak bepergian ke luar negeri. Alasannya untuk apa? Saya harus naik pesawat menghabiskan waktu 22 jam. Saya harus turun nanti berinteraksi dengan orang. Saya harus buang duit dari Indonesia yang dihasil dari pajak, dari daerah, dari migas segala macam. Saya buang ke luar negeri. Saya tidak mau jadi pengkhianat bangsa ini. Saya lebih baik waktu 22 jam itu saya habiskan waktu untuk berkeliling, bertemu dengan siapa? Yang masuk kerja harus nyogok ke lingkungannya. Bertemu dengan siapa? Orang Subang kawin sama orang Wonosobo, tertidur di pinggir jalan di Karawang, tidak punya rumah dan tidak punya tempat. Bertemu dengan siapa? Nenek tua rumahnya mau roboh. Bertemu dengan siapa? Anak yang putus sekolah. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa? Sehari minimal ada 4 orang yang saya bertemu dan saya bisa membantunya. Kalau saya pergi menghabiskan waktu berhari-hari, maka banyak lebih dari 30 orang kehilangan masa depannya karena tidak bertemu. Apakah saya gubernur? Bukan. Apakah saya bupati Subang? Bukan. Saya pengangguran biasa yang tiap hari ngurus. Informasi ada di kolom komentar ya. Saya ini prihatin. Anggaran Provinsi Jawa Barat puluhan triliun, anggaran kabupaten triliunan. Wow. Itu dia tadi ya untuk videonya. Ya, kita tidak mau komentari lagi deh ya. Orang-orang yang emang dasarnya tidak suka sama Kang Deddy Mulyadi ya. Biarlah mereka dengan pandangan mereka dan dengan kenyinyiran mereka ya. Kita sebagai manusia hanya melihat zahir yang tampak oleh mata kita. Dan itu yang kita tilai. Adapun masalah hati, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan Kang Deddy Mulyadi dengan Allah. Karena kita tidak bisa menilai hati seseorang. Karena bersifat gaib, dan itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Berhusnuzon adalah cerminan seorang muslim. Harusnya kita berbaik sangka kepada siapapun. Bukannya malah kita mengedepankan berburuk sangka. Sekian untuk video kali ini. Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar.
Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.